Mohon perkenan Bapak Ibu Direktur kalau ada yang ingin disampaikan sebagai catatan, tanggapan, arahan kepada kami nanti teman-teman di tim teknis, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Pak Burhan dan tim dari Kementerian Koordinator Infrastruktur, ada Bukaro Hukum tadi ya, juga dan Bapak Ibu yang Zoom, para pimpinan tinggi Pertama di Kementerian Transmigrasi, hadir Pak Ruli juga dari Biro Hukum melalui Zoom. Pak Raudo, selamat eh, siang. Terima kasih Pak Raudo dan tim Bappenas dan Bapak Ibu sekalian, para direktur. Bu Karo juga ada hadir. Nah, saya terima kasih diundang. Sejak menjadi direktur ini, saya gabung eh, yang pertama untuk penyusunan RAN ini. Kemarin tim saya kebetulan bisa hadir dan sudah menyusun metrik. Ya, mudah-mudahan nanti bisa disepakati. Tadi saya apa ya eh, terngiang tadi pernyataan atau masukan dari Pak Dir Raudo tentang teknis untuk mendapatkan masukan tentang rencana aksi dari kementerian lain di kawasan transmigrasi. Secara teori gampang ya, tadi secara prakteknya susah. Kita belajar dari RAN PDT, Pak Rajumber itu dulu ikut ya. Susah itu. Susahnya apa? Mendapatkan data tentang rencana dari kementerian yang eksisnya akan dilaksanakan di kabupaten saja, yang batas administrasinya jelas, itu tidak gampang, ya, tidak gampang. Akhirnya yang terjadi adalah ya sudah dikumpulkan saja. Ketika itu dikumpulkan, ditanya, coba masing-masing programnya di kabupaten ini apa-apa saja. Jadi dokumen, jadi tabel gitu ya. Sudah habis itu proses tanda tangan dan sebagainya selesai. Tahun anggaran sudah berjalan gitu. Artinya apa? Apa yang sudah disusun kemudian tidak menjadi landasan bagi KL untuk melakukan kegiatan. Nah, apalagi Kementerian Transmigrasi dasarnya ini adalah kawasan yang bukan batas administrasi. Bisa jadi ada kegiatan, kalau misalnya kita tanya kegiatannya apa, di mana lokasinya, begitu kita plotkan bukan di kawasan transmigrasi. Kenapa? Karena kawasan transmigrasi kita delineasinya sudah jelas, bukan batas administrasi. Ketika itu menyebut desa misalnya, begitu dicek pakai GPS bukan di situ. Kami beri contoh misalnya ketika kami hadir ke koordinasi dengan Kementerian PUPR pada waktu itu, di sana di Direktur Jenderal Cipta Karya ada program namanya PISEW, PISEW. Itu adalah program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah. Nah, di program itu menggunakan aplikasi berbasis GPS seperti Sipukat. Oke, kita padukan pada waktu itu. Coba kita padukan dan kita lihat bagaimana program PISEW itu di, ditayangkan ya ketika ditampilkan. Tetapi ternyata itu tidak bisa online pada waktu itu untuk publik ya, tidak dipublish untuk semua orang bisa lihat karena itu untuk pengaturan program saja di Kementerian PUPR. Nah, kita bisa melihat misalnya ada program jembatan, ada program cetak, bukan cetak salah, apa namanya, jalan, jalan usaha tani misalnya di mana lokasinya di mana. Itu sampai detail ada. Tetapi ya mohon maaf, samalah seperti kita, lokasinya tidak sesuai dengan rencana itu misalnya. Ya. Ketika ditayangkan lokasinya beda. Nah,
ketika kita tampalkan dengan Sipukat, kabupatennya oke, tapi kemudian titiknya tidak berada di kawasan. Kenapa nggak masuk di kawasan? Itu kan lokasi transmigrasi. Artinya apa? Itu bukan lokusnya Kementerian PU. Nah, ketika kita mau menggeser program itu, mereka sudah punya program. Dan lagi, kenapa ada di situ? Karena aspirasi misalnya gitu. Nah, itu yang repot, memindahkan satu kegiatan dari satu lokasi ke lokasi kita, kalau ternyata itu bukan programnya, eh, bukan arahan dari kementeriannya untuk ditempatkan di tempat kita, itu nggak bisa. Karena mereka punya lokus tersendiri. Maka kita mintakan datanya mereka di mana, kemudian nanti ini dipas-paskan. Nah, ini kan menjadi sebenarnya ya, kalau kita kita pikir, eh, oke lah, adalah di dekat itu, oke ini sebagai jadi kawasan transmigrasi. Ya kita Masuk Pak? Mas enggak Pak, masih masuk Pak, masih masuk Pak. masuk masuk ya. Ya, jadi gitu. Nah, eh, kita bisa juga, karena sekarang sudah banyak program-program yang berbasis spasial menggunakan GIS gitu. Misalnya kehutanan juga pakai, ATR BPN juga pakai, PUPR sudah pakai juga, terus kemudian pertanian juga gitu ya. Kalau itu basis datanya menggunakan GIS yang berformat sama, ketika ditampalkan akan ketahuan di mana titiknya. Kemudian mereka sebarannya di mana, udah tempelkan di Sipukat. Baru Sipukat berdaya itu. Tinggal ditempelkan titiknya dari mana, langsung ketahuan. Dan itu langsung bisa tervisualisasi gitu. Ya, ini mungkin sebagai PLT Pusdatin itu, Kapusdatin itu, ide seperti itu perlu dipraktekkan gitu. Karena kami sudah pernah coba Pak dengan PUPR, tetapi tidak bisa ditampilkan. Kenapa? Karena itu ranahnya PUPR, tidak bisa dipublish gitu, Nggak kelihatan Pak ya. gitu ya. Eh, saya kira itu Pak masukan dari saya untuk detail, tabel tadi matrik yang Pak saya sampaikan. Nanti kita siap untuk membahasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur, saya biasanya Pak Karo, jadi apa? Belum ini belum familiar, belum biasa. Eh, Pak Dir, terima kasih Pak atas catatan-catatannya Pak. Ini jadi memang karena Bapak Ibu Direktur hadir semua Pak. Ini jadinya lebih ke memberikan arahan ke tim teknis Pak. Karena kan tadi soal-soal menjahit-jahit ini kan sebenarnya nanti biar teman-teman di tim teknis yang menjahit. Tapi yang penting dapat arahan-arahan dulu Pak dari Pak Kapus, dari Pak Sesdijian, para direktur. Untuk pencermatan spasialnya ini Pak, ini kami pikir penting. Kemarin pada saat diskusi dengan Pak Sesdijian, waktu Pak Sesdijian masih di pusat kebijakan, ini juga salah satu diskusi kita Pak. Salah satu diskusi kita itu memang kalau kita lihat delineasi kawasan, kan delineasi kawasannya besar. Memang tidak klop dengan batas administrasi kabupaten karena biasanya ada yang lintas kabupaten ya, tapi delineasinya delineasi kawasan transmigrasi. Tapi kan delineasi kawasan transmigrasinya besar, Pak. Saya kasih contoh ke teman-teman kemarin tuh selalu eh, bisa jadi pada saat kita diskusi awal dengan teman-teman KL, yang bisa kita lakukan adalah hanya mencocokkan antara wilayah yang mereka intervensi, program yang mereka intervensi, dengan delineasi kawasan transmigrasi. Jadi delineasi kawasan transmigrasinya satu kota Jogja atau satu kabupaten Sleman. Terus kalau misalnya PU bikin jembatan di kecamatan A misalnya, tapi karena dia ada di dalam delineasi kawasan transmigrasi kita masukkan. Tapi satuan pemukimannya itu bukan di lokasi itu karena kan kawasan transmigrasinya besar, tapi satuan pemukimannya kan ada sendiri lagi gitu. Jadi kalau benar-benar kita mau 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 menunjukkan bahwa program yang dilakukan KL itu benar-benar berdampak ke kawasan transmigrasi, memang titik analisisnya secara spasial mesti satuan pemukiman. Tapi kan tadi yang disampaikan oleh Pak Karo, tidak mudah untuk kemudian kita sejak awal minta mereka untuk intervensi langsung secara dekat dengan satuan pemukiman. Jadi memang mungkin komunikasi awalnya adalah
Yang penting masuk dulu di dalam delineasi kawasan transmigrasi, kita masukkan. Setelah itu nanti karena ada proses di tim koordinasi, setiap tahun ini memang repot Pak jadinya. Kenapa kita nggak menyebutkan nama kawasan tapi cuma jumlah kawasan, itu juga sebenarnya bagian dari strategi untuk itu Pak. Bagian dari strategi untuk tiap kali kita bisa bernegosiasi dengan KL bahwa oke tahun lalu udah masuk dalam delineasi kawasan transmigrasi nih, tapi tahun ini tuh lebih butuh lagi untuk dekat dengan satuan pemukimannya. Karena yang sebenarnya membutuhkan itu adalah di sekitar lokasi satuan pemukimannya. Jadi mungkin pendekatannya demikian Pak. Dan memang nggak bisa kalau nggak dilihat spasial Pak. Kalau nggak dilihat spasial tuh nggak mungkin. Makanya memang kemarin Pak itu kami sesuai arahan Pak Deputi itu sudah diskusi awal dengan Pak Kapus Datin Kemendes Pak. Diskusi awal dengan Pak Kapus Datin Kemendes karena Pak Deputi minta untuk analisa terhadap indeks desa membangun itu nggak cuma tabular tapi spasial Pak. Karena kalau kelihatannya tabular, nanti kita intervensi kebijakannya salah. Misalnya karena di indeksnya itu parameter infrastruktur dasar, misalnya aksesnya rendah, kita argumentasinya kalau gitu bangun rumah sakit atau bangun puskesmas atau bangun sekolah. Padahal di luar batas desanya 50 meter dari batas desa tersebut itu ada sekolah. Tapi karena kita nggak mencermati secara spasial, kita kesimpulannya desa ini jelek karena nggak ada sekolah gitu. Padahal sekolahnya ada di sebelah, 50 meter dari batas desa itu. Cuman karena pendampingnya kan, kalau ngisi kan dia terikat dengan batas desa kan. Dia nggak melihat secara spasial ininya apa gitu. Jadi pencermatan terhadap akses dan lain sebagainya itu juga jadi pesan. Jadi beliau memang memesankan ke kami dan kami sudah diskusi dengan Pak Kapus dan Kemendes. Ini kami pikir juga perlu diteruskan Pak dengan dengan eh, Kementrans karena kalau Pak Karo ingat mungkin pada saat rapat kerja di Lombok Pak yang menjadi salah satu usul dari Pak Deputi adalah supaya si Pukat itu jadi sebuah dashboard berbasis spasial yang cuman tidak hanya menunjukkan informasi soal kawasan Pak, tapi bisa bisa lebih lengkap gitu. Termasuk katakanlah misalnya kalau sekarang untuk revitalisasi kawasan kan itu usulan dari daerah Pak ya. Nah, kalau misalnya mekanisme pengendalian dan lain sebagainya itu bisa terpusat, itu bisa lebih lebih baik Pak dari sisi penguatan secara digital. Tapi very well noted Pak Direktur. Tentu nanti arahan dan catatan dari Pak Direktur ini jadi bagian dari strategi kita juga ya pada saat diskusi dengan KL. Ini ada teman-teman yang bisa melakukan analisis spasial pakai JIS. Nanti mungkin di rapat selanjutnya dengan KL, terutama yang sifatnya infrastruktur, nanti kita minta untuk mereka juga terutama untuk 2026 dan 2027, karena Kemenpu kemarin memang sepertinya melakukan analisisnya basisnya spasial, Pak. Mereka menyampaikan kenapa mereka bisa dukung di 31 kawasan, itu karena di undangan itu kita menampilkan tautan kesipukat Pak untuk mereka bisa lihat delineasi kawasan transmigrasinya. Mudah-mudahan nanti kita bisa klopkan Pak. Nanti tapi itu artinya dari sisi kita juga harus mengerjakan pekerjaan rumah Pak. Pekerjaan rumah kita juga harus secara secara paralel juga menyiapkan argumen bahwa lokasi ini butuh infrastruktur dasar ini karena memang dari sisi akses dan lain sebagainya itu memang belum terakses. Mungkin demikian kami Pak. Ya, Enggak, Pak. Jadi ada Mas, Pak Setidian mungkin sebelum Pak Ses mungkin ada Pak, dari online Pak, Pak Pak Asdep, Pak Direktur silakan Pak. ya, Jen, makasih Pak Asdep, Pak Burhan, Pak Jin, Pak Sesdijen, Pak Kapus, Pak semuanya lah, Pak Rudo yang hadir baik Zoom, ya, maupun yang hadir langsung di Balai Besar Jogja. Saya hanya mungkin beberapa hal kami sudah menyimak dari awal pembahasan sekaligus diskusi-diskusi yang sudah dilakukan. Memang kalau kita memposisikan antara rencana aksi nasional yang nanti ke depannya tentu ada turunannya kepada rencana aksi daerah
dengan target-target RPJMN yang sudah ditetapkan jauh sebelum rencana aksi nasional ini di, di, disusun gitu ya. Kita punya 154 kawasan. Kalau kita lihat dari, saya hanya mau flashback sedikit ke belakang ini, bahwa 154 kawasan dan kita menetapkan 45 kawasan prioritas nasional dengan sisanya adalah 108 atau 109 itu menjadi prioritas kementerian. Dan secara aturan, secara regulasi, umur kawasan itu adalah 15 tahun. Artinya pada akhir RPJMN pertama atau 2030, kita akan melepaskan beberapa kawasan transmigrasi yang ditetapkan melalui Kepmen Desa saat itu yang ditetapkan pada tahun 2016. Artinya umur kawasan itu sudah 2030 itu akan selesai dengan sendirinya itu. Artinya dibina tidak dibina, dibangun tidak dibangun. Kalau kita bicara umur kawasannya, dia harus selesai di tahun itu tuh. Nah ini saya kira yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, kalau sampaikan Pak Rudo tadi, bahwa ketika kita menentukan 45 kawasan transmigrasi, pendekatan yang kita lakukan saat itu sesuai dengan kebijakan pemerintahan yang ada saat itu, ya, di mana beberapa kita mencoba mendekatkan beberapa lokus berdasarkan kawasan-kawasan strategis, mulai kawasan ekonomi khusus, kawasan super prioritas untuk pariwisata, kemudian kayak kawasan sentra produksi pangan, ya, kemudian kawasan perbatasan nasional, ya, itu salah satu bagian-bagian yang kenapa kita mengelompokkan 45 kawasan transmigrasi itu berdasarkan pendekatan, sebenarnya berdasarkan pendekatan-pendekatan strategis yang tadi itu. Nah, kalau kita lihat, seperti tadi yang disampaikan Pak Bambang juga, saya kira kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman panjang kita menyusun rencana aksi nasional, daerah tertinggal, rencana aksi daerah, kelihatannya kita akan mengarah kepada inventarisasi jadinya. Menginventarisasi apa yang sudah dilakukan kementerian lembaga hari ini. Ya, apa yang berada di mana dan saya setuju kita tidak bisa kalau basisnya SP saja, karena kita bicara kenapa satuan pemukiman berubah menjadi regulasi Undang-Undang 29 tahun 2009 menjadi kawasan transmigrasi. Artinya kita menetapkan sebuah kawasan transmigrasi itu tidak hanya bicara tentang struktur yang kecil yaitu satuan pemukiman, tapi kita mau bicarakan tentang struktur yang lebih jelas seperti mulai dari KPB, SKP dan beberapa satuan pemukiman yang terdeliniasi dalam satuan kawasan transmigrasi. Yang kalau di bahkan kalau di coba kita ambil pelajaran bagus itu adalah kawasan transmigrasi Barelang itu luasan delineasinya justru satu kota Batam itu, ya, satu kota Batam. Nah, kalau kita mau motret apa saja yang sudah dilakukan kementerian lembaga sebagai bagian dari pencapaian target RPJMN, ya, dari 4 poin target RPJMN mulai dari persentase desa maju dan mandiri, persentase desa pendapatan per kapita masyarakat, kemudian nilai intransnya seperti apa, kemudian kolaborasi yang tentunya ini menjadi wadah dari KPT ini sebenarnya di target RPJMN yang keempat tadi. Dan target-target ini menurut saya, ini merupakan tarikan satu napas. Tidak bisa dipisahkan, kita bicara KPT-nya saja, tapi ini tarikan satu napas, saling memberikan kontribusi besar satu dengan yang lain. Bahwa suatu kawasan transmigrasi dinyatakan berhasil apabila desa-desa maju dan berkembangnya sudah meningkat mencapai target yang diinginkan. Dan terutama desa-desa yang tertinggal dengan status tertinggal atau berkembang itu naik menjadi desa yang maju dan mandiri. Yang kedua adalah secara otomatis kalau kita bicara indeks desanya sudah mengarah kepada desa dan maju, itu karena berdampak kepada indeks pendapatan per kapita masyarakatnya juga. Ya, secara otomatis seperti itu. Dan itu juga akan berdampak kepada nilai intransnya. Indeks transformasi transmigrasinya tadi, kalau desanya maju dan mandiri, kalau pendapatan per kapita masyarakatnya meningkat, ya, artinya indeks kawasannya juga akan meningkat. Seharusnya seperti begitu. Dan
tiga hal tadi itu akan dipengaruhi oleh bagaimana kolaborasi, keterlibatan, koordinasi kementerian lembaga lainnya, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, ya, swasta, badan usaha negara dalam membangun kawasan transmigrasi. Saya kira ini empat hal yang saya kira ini menjadi satu tarikan napas yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi target-target yang tadi, empat target tadi itu tidak bisa luput dari target KIPT sebenarnya. Ya, KIPT lah yang menjahit, yang membungkus daripada keberhasilan sebuah target pertama, target kedua, target ketiga. Ya, tidak ada kawasan transmigrasi yang bisa maju dan mandiri secara sendirinya, secara otomatis, secara otonomi sendiri. Kawasannya dia bisa, saya kira tidak akan seperti itu. Semua akan dipengaruhi oleh intervensi kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, daerah, swasta dalam memberikan maju dan berkembangnya sebuah kawasan. Terus yang lain, saya kira saya setuju kalau kita bicara hari ini tentang seberapa besar pengaruh kementerian lembaga dalam melakukan, saya bilang tadi bahwa kita hari ini berposisi, dan nantinya saya kira kita mereposisi ya. Kalau posisi hari ini, kita baru sebatas menginventarisasi apa sih yang dilakukan kementerian lembaga, berapa banyak nilai rupiah program dan sebagainya, lokus di mana. Ya, saya kira teman-teman di Menko, Pak Burhan, dan saya kira yang lain, kita ke depannya sudah harus mengarah bahwa kita eh, akan melihat langsung sebelum karena setiap tahun kementerian lembaga sudah punya renstra sendiri. Ya, bahkan sampai 5 tahun mereka melakukan apa dan di mana, anggarannya berapa, siapa yang melakukan itu sudah kelihatan. Tinggal kita, apakah kita semua program tadi masuk di dalam kawasan transmigrasi. Kalau selingkupnya dalam satuan pendidikan, saya kira sangat kecil. Ya, sangat kecil. Kalau kita bicara, saya kira program ini, apalagi kita bicara kementerian lembaga yang sifatnya pekerjaannya sangat mayor, pekerjaan mayor seperti jalan, apa dan sebagainya. Sementara unsur kementerian lembaga itu tidak akan masuk di dalam kondisi-kondisi satuan pemukiman. Nah, paling hanya bisa masuk di dalam kawasan transmigrasinya yang tentunya akan menjawab apa saja sebenarnya program kementerian lembaga lainnya yang akan masuk ke dalam situ. Ya. Kemudian yang kita lupakan, saya kira nanti arahnya rencana aksi nasional ini adalah kepada rencana aksi daerah. Peran pemerintah provinsi, peran pemerintah daerah ini sangat besar andilnya nanti terhadap maju dan berkembangnya kawasan transmigrasi kita. Kita hanya bisa merancang, tapi kalau pemerintah daerahnya, pemerintah provinsinya tidak fokus terhadap apa yang dimilikinya seperti kawasan transmigrasinya yang ada saat ini. Karena semangat semangat kawasan hari ini jangan dipandang seperti apa iya masih kawasan transmigrasi ini dipandang hanya untuk gimana mendapatkan program pemerintah. Ya, harus dirubah mindset itu harusnya untuk melihat kita ingin membangun kawasan transmigrasi itu bukan hanya sebatas yang penting ada anggaran masuk, kami senang di pemerintah daerah. Saya kira tidak seperti begitu. Tapi melalui model pembangunan berbasis kawasan, kita harapkan desa-desa yang menjadi lokus dan fokus tadi kita itu bisa maju bersama. Sehingga kemasan kita bukan lagi kemasan satuan pemukiman, kemasan kita adalah kemasan kawasan. Ya, kita tidak bisa lagi membangun secara spasial spot-spot satu dengan yang lain, tapi kita bagaimana mengaji bersama desa-desa yang ada di kawasan transmigrasi khususnya, dan kita tahu hampir 153 kawasan transmigrasi itu desa-desanya sangat tertinggal dan berkembang. Nah, ini saya kira yang harusnya KIPT mengarah kepada bagaimana fokus lokusnya, bagaimana memfokuskan program-program yang akan mempercepat target RPJMN yang ada di kementerian saat ini. Kita mungkin bisa menentukan lokus program kegiatan dan anggaran. Pertanyaannya, apakah mengarah kepada target kita? Jangan-jangan nih target kita menentukan target RPJMN tadi, justru program tidak mengarah ke sana. Ini kita belum bicara kementerian lembaga lain. Kita baru bicara internal kita, Kementerian Transmigrasi. Nah, harusnya itu yang kita harus dudukkan bersama, fokuskan bersama, sehingga nanti kita masih punya waktu 4 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, kita akan ukur semuanya, indikator-indikator yang tadi, ya, apakah persentase yang kita sudah tetapkan tadi itu kita akan capai, ya, sehingga tidak ada lagi dikotomi apakah IKPT, apakah
Intrans ini saya kira tidak harus didebatkan lagi, ya. Sudah harus kita fokus bersama menentukan lokus kita, tujuan kita, bahwa pembentukan kawasan transmigrasi adalah untuk kesejahteraan semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Eh, Ya, Catatannya eh, penting, strategis. Tapi tadi kami semua agak sedikit teralihkan karena di belakang figura di belakangnya itu benar-benar macan, Pak Direktur. siap, 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 Jadi siap, siap, Binda. terima kasih Pak Siapa saya Bapak Ibu sekalian, ini kami mohon izin Pak Kapus, Pak Kepala Balai. Nah ini mungkin kita diskusi teknis setelah makan siang, tapi ini waktu kita sepertinya tinggal 30 menit sebelum jam 12. Saya khawatir kalau kita lewat jam 12, teman-teman nggak dapat kesempatan makan siang dan sholat. Nanti saya melanggar undang-undang kesehatan dan saya diadukan ke eh, apa namanya eh, pimpinan masing-masing. Jadi mungkin Bapak Ibu mohon perkenan Pak Kapus, Pak Direktur, mungkin kita kalau boleh nanti sesi arahannya sampai jam 12, selanjutnya nanti mungkin istirahat makan siang, terus setelah itu nanti kami lanjutkan teman-teman untuk teknis lagi azan sebentar. Kita sepakat Pak Laude, apa yang disampaikan Pak Laude, tetapi untuk yang SP juga kita sudah sama-sama pegang selama ini maksimal 5 tahun atau telah mencapai eh, tingkat tingkat kesejahteraan yang diwujudkan walaupun tidak kurang dari 5 tahun. Tetapi untuk kawasan kita belum ada regulasi yang secara tegas menyatakan itu Pak Direktur. Jadi ini ada banyak teman-teman yang generasi muda transmigrasi supaya kita sama melihatnya. Apalagi ada di eh, forum Menko kira-kira seperti itu. Sepakat Pak, kita perlu mendorong kawasan itu sampai tercapai pada suatu titik kinerja ya, atau kesejahteraan yang kita wujudkan. Tetapi sekarang kita sudah bergeser ke KITT. Mungkin Pak Direktur juga nanti bisa menyumbang pikiran bagaimana kawasan dalam format KITT yang lebih pas sehingga menjadi ukuran mencapai kawasan transmigrasi ke depan. Satu itu, yang kedua tadi Pak Asdep mengingatkan spasialnya berbasis SP. Mohon izin Pak Asdep. Kami eh, menilai lebih pas untuk spasial berbasis kawasan tetapi tidak meninggalkan SP-nya. Karena seperti contoh jembatan segala macam itu banyak di luar SP tapi dalam kawasan. Nah, ini juga menjadi apa lokus-lokus yang memang bisa kita dorong supaya bisa implementasikan bersama di tas kementerian. Mungkin dari kami itu saja. Masih ada Pak Direktur Pengembangan SP, Pusat SKP, kami persilakan. Kami persilakan Pak Direktur. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Asdap, Pak Ses. Sekaligus juga apakah ini masukan atau penguatan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur Laude tadi? Eh, Memang ada paradigma yang berubah. Kalau dulu kita berbasis satuan permukiman, kemudian bergeser jadi berbasis kawasan. Jadi saya melihat bahwa transmigrasi ini adalah Indonesia kecil. Kita juga membangun Indonesia dulu, basisnya adalah sentralisasi. Kemudian karena menganggap membangun Indonesia yang luas itu tanda kutip kurang berhasil, maka kemudian berubahlah pola itu menjadi desentralisasi. Otonomi daerah. Kemudian berlanjut dengan pembangunan Indonesia melalui pinggiran. Dalam hal ini adalah membangun desa. Ya, dengan paradigma bahwa apabila kita membangun desa, maka otomatis kalau desa maju, kecamatan maju, kabupaten maju, provinsi maju, dan akhirnya Indonesia akan maju. Seharusnya konsep ini juga harus sama dengan bagaimana kita membangun transmigrasi. Maaf Pak, saya baru masuk nih, baru 2 bulan, belum 2 bulan jadi direktur di situ. Tapi ini adalah pemikiran saya yang lahir juga dari seorang yang memang besar dari transmigrasi. Nah ini sekarang kan kita balik. Yang tadinya pembangunan SP dianggap mungkin kurang cepat, kemudian berubah menjadi berbasis kawasan.
Kemudian yang kita ukur adalah indeks transformasi transmigrasi berbasis kawasan. Tapi kita sendiri lupa, kita punya kewajiban 5 tahun, Pak, terhadap SP ini. Di dalam undang-undang itu mengatakan memang apabila sudah mencapai indikator yang telah ditetapkan atau 5 tahun, maka pembinaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Kita lupa bahwa kalau mengatakan atau itu ada yang prioritas, Pak. Artinya yang prioritas itu adalah kalau kita sudah mencapai apa yang menjadi indikator yang kita tetapkan. Jangan sampai kemudian SP kita tinggalkan, toh nanti juga 5 tahun berpindah ke pemerintah daerah. Kemudian tanggung jawab kita sebagai penggagas transmigrasi itu di mana? Saya melihat nih ada seolah-olah bahwa kita sekarang karena berbicara konsep paradigma pengembangan kawasan, maka SP ini seolah-olah tertinggal, Pak. Bahkan ada yang T+6, T+7 tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Kenapa? Karena pemerintah daerah tidak mau menerima. Karena indikator tadi keberhasilan itu tidak secara eksplisit bicaranya rumah, jalan, jembatan. Nah, justru kita tidak berbicara tentang bagaimana kesejahteraan transmigran itu kemudian kita serahkan kepada pemerintah daerah. Nah, kalau saya melihat ini, nah, ini sudah mulai bergeser, Pak. Mohon maaf nih. Eh, contoh saja di tahun 2006. Saya melihat tadi di slide-nya Pak Rodo, di situ disebutkan, Pak, bahwa ada pembangunan jembatan di satuan permukiman. Masih muncul itu adalah prioritas pembangunan di tahun 2026. Tapi kalau kita buka di Pak, udah dicoret, Pak, jadi 0. Itu sudah masuk di Bappenas itu sebagai prioritas nasional. Tapi kenyataannya sekarang, Pak, itu yang ada di di Sulawesi Barat sebanyak 3 miliar, protes mereka. Udah masuk program prioritas nasional kok hilang jadi 0. Karena menganggapnya apa? Pindah, Pak. 21 miliar kegiatan yang ada untuk pembangunan SP. Ada 36, Pak, yang T+5 ke bawah. Itu anggaran yang dibuat itu hanya untuk membangun 3,19 km untuk 36 kawasan. Belum kita berbicara T+6, T+7. Seolah-olah ini jadi ditinggal. Kalau saya justru menginginkan bahwa ini harus beriringan. Kalau kita berbicara kawasan, tidak lepas dari SP. Jangan berbicara yang besar, Pak. Kalau yang kecil pun kita belum bisa bangun. Kalau SP kita tinggal, bagaimana kita berbicara kawasan? Kalau SP saja kita belum mampu untuk melakukan pembangunan itu. Jadi kalau menurut saya ini dua-duanya harus berjalan beriringan, Pak. Oleh karena itu, jangan kemudian sekarang kalau kita lihat proporsi anggaran misalkan pengembangan di kita, itu sampai 200 sampai 250 miliar. DSP berapa? Hanya 30 miliar, Pak. Sementara kita mempunyai 46 kawasan yang siap diserahkan kepada pemerintah daerah. Udah T+4, T+3, tapi kita belum siap dengan infrastruktur yang harus kita serahkan kepada pemerintah daerah. Nah, ini menjadi PR kita. Artinya, kita berbicara yang besar silahkan, tapi jangan lupakan yang kecil. Karena seringkali kita ini tersandung oleh hal-hal yang kecil, Pak. Dan kita ini transmigrasi itu lahir dari SP loh, Pak. Semua sekarang yang menjadi provinsi, ya, kabupaten, mungkin ada kota, itu berawal dari SP pusat SKP loh, Pak. Nah sekarang kita memang nggak salah betul, Pak, memang membangun kawasan supaya lebih cepat. Tapi intervensinya harus dua arah. Dari bawah kita membangun SP, PSKP, dari atas kita membangun kawasan. Jadi dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, Pak, dalam kesempatan ini kalau kita berbicara sekarang ini, tadi Pak Lodi menyatakan bahwa betul bahwa ini nanti akan ada intervensi dari semua kementerian. Itu akan berbicara tentang kawasan. Tapi harus kita ingat, Pak, kawasan ini bukan serta-merta hanya yang awalnya adalah transmigrasi. Ada beberapa kawasan yang sebelumnya nggak masuk kawasan, kemudian supaya luasannya itu cukup, kita ambil kawasan
di luar transmigrasi kemudian terintegrasi menjadi kawasan transmigrasi. Hanya jadi pertanyaannya, apakah kemudian berkembangnya atau majunya sebuah kawasan ini betul-betul karena intervensi kan ada transmigrasi, atau justru berkembang sebenarnya karena kita mengambil bagian dari luar transmigrasi yang kemudian kita jadikan menjadi sebuah kawasan transmigrasi. Ini jadi pertanyaan besar, Pak. Ya, sama dengan kalau misalkan kita mengatakan kota Cimahi bisa bagus itu karena pengaruh Bandung atau memang Cimahi yang bisa berkembang. Itu jadi pertanyaan, Pak. Itu juga menjadi transmigrasi. Apakah kemudian transmigrasi ini bisa maju dan berkembang karena memang murni dari pengembangan transmigrasi, atau justru bukan? Karena ini kawasan dari luar, kemudian itu yang membuat kawasan transmigrasi itu menjadi besar. Ini menjadi pertanyaan kita bersama. Saya rasa demikian, Pak Astep. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Ini catatan yang penting Pak ya. Jadi tadi sebagaimana disampaikan, memang mungkin nanti kita pendekatannya kita sesuaikan saja Pak. Jadi katakanlah misalnya kan kalau program-program di satuan pemukiman itu tadi sebagaimana tagging kan memang intervensinya harus dari Kementerian Transmigrasi. Katakanlah misalnya untuk infrastruktur dasar yang kecil-kecil Pak ya. Walaupun tadi memang kenyataannya realitanya ada pengurangan-pengurangan. Mungkin pendekatan kita ke KL lain Pak di selain Kementerian Transmigrasi. Pertama memang kita ngelihat kawasan dulu, delineasi kawasan, intervensinya di mana. Untuk infrastruktur itu memang kalau jalan, jembatan, memang tidak perlu di dalam satuan pemukiman, Pak. Tapi begitu itu dibangun kan punya pengaruh terhadap satuan pemukiman, Pak. Nanti untuk program-program pemberdayaan, pengembangan ekonomi, katakanlah misalnya pelatihan-pelatihan, ini yang nanti mungkin secara strategi kita dorong untuk diarahkan ke satuan pemukiman, Pak. Jadi karena kalau pemberdayaan, pengembangan ekonomi dan lain sebagainya itu kita berharap memang benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan di kawasan transmigrasi. Very well noted Pak. Nanti ini tadi untuk keseimbangan sama-sama kita sama-sama kita coba untuk seimbangkan di strategi. Terus masih ada lagi Pak Ya, Direktur silakan. baik, terima kasih. Kalau tadi PPK Tran, nah sekarang bergeser ke PMT, Pak. Iya, baik. Jadi terima kasih Pak Asdet. Jadi saya sepakat bahwa untuk membangun kawasan itu harusnya memang secara utuh. Nah, kami di pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi, kenapa Pak Raudo sering nanya kok masih banyak ke TEP? Karena kami mengingat bahwa dengan inovasi-inovasi yang akan dikembangkan, selama manusianya belum siap, itu juga akan yang ada malah muspro. Ya, jadi prinsipnya sebelum teknologi yang kita siapkan, jadi TEP kemarin itu banyak menghasilkan karya, potensi. Tapi bakti untuk mengubah mindset itu masih belum. Jadi kami di 2026 lebih akan ke bakti dan karya untuk patriot, sehingga jangan sampai terjadi contoh di ND diusulkan untuk integrated farmingnya sapi dikandangkan, bikin kandang biogas dan segala macam untuk memenuhi kebutuhan MBG misalkan, ataupun ayam dan segala macam. Tapi pertanyaannya, apakah orang NTT sudah terbiasa ngarit? Kalau di kandang berarti kan makanannya harus ngarit. Nah, ini dari segi sosial budaya belum ketemu. Demikian juga kami sudah koordinasi ke Kementerian Kelautan Perikanan, baik ke Ditjen Tangkap, ke Ditjen PDSP, PSDKP, termasuk Pusat Bina Mutu Perikanan. Itu juga sama, kata kuncinya adalah di manusia. Sedikit koreksi Pak Tunggak, tadi jam 10 kita tidak mendengarkan lagu Indonesia Raya. Padahal yang namanya membangun kawasan transmigrasi, ya mohon maaf Pak, membangun manusia transmigrasi di Indonesia Raya itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Lah sementara Bapak-Bapak ini dari tadi ngomong tuh bangunlah badannya. Nah kami dari PMT mengingatkan, ayolah bangunlah jiwanya,
Makanya anggaran dari PMT untuk tahun 2026 ini kebanyakan masih di pemberdayaan. Saya jujur saja, saya kecewa banget. Ternyata balik kita cuma 4. Harusnya 99-nya itu ikut ke transmigrasi semua. Dan wilayah timur juga hilang. Padahal itulah ruhnya transmigrasi Banyangan ke timur. Nah, jadi kita harapkan dengan adanya TEP Bakti dan TEP Karya nanti bisa diseimbangkan inovasi-inovasi. Sebagai contoh Pak, di Rempang kemarin itu dari Ditjen Tangkap kan menyatakan bahwa di pesisir Rempang itu ikannya dikit. Makanya Pak Menteri mengarahkan untuk mainnya lebih jauh. Makanya diadakan kapal 5GT. Tapi orang Rempang ini biasanya pakai kapal ketinting, Pak. Dan walaupun pendampingan, inilah fungsi dari balai untuk melakukan pendampingan. Di situ dibangun jiwanya. Sebagai contoh, Bapak, patrimi laut balik kanan. Kenapa? Mabuk laut. Kenapa? Dan mereka kan nelayan lokal biasanya pakai keting tidak akan lebih dari 5 mil. Tapi dengan 5 GT bisa sampai 20 mile. Tapi sudah kita ajarkan, sudah dilatih adaptasi. Makanya Pak Tunggak perlu pelatihan adaptasi sosial, Pak Tunggak. Bahkan dulu saya bikin filmnya, pelatihan adaptasi sosial waktu masih di Bali. Jadi harapan bangunlah jiwanya bersama PMT, Pak. Ya, kita bangun jiwa transmigrasi, jiwa patriot agar mereka bisa tangguh. Jadi jangan sampai nanti kita bikin integrated farming di NTT biasanya itu diumbar. Jangan sampai nanti dibikin kandang, masukin kandang sapi, membangun jiwanya untuk transmigrasi. Jadi ayo kita seimbangkan di pembangunan transmigrasi antara membangun jiwanya dan membangun badannya. Saya rasa dari kami itu, dari PMT itu, walaupun kami sudah ke Kementerian Perindustrian yang untuk sagu di Meranti, sama Pak, diresmikan Pak Jokowi, ya karena kementerian yang dibangun badannya dia mangkrak. Kenapa? Teknologinya dia nggak dapat, dikasih mesin dengan teknologi tinggi. Nah ini yang mungkin kita perlu ingatkan kembali. Jadi kawasan harus seutuhnya membangun. Demikian, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada Budir, tadi Budir lagi keluar kali ya. Ya, terima kasih Pak atas catatannya Pak. Tentu ini penting. Kalau soal jam 10 nggak Indonesia Raya nih, saya nggak, mungkin nanti Pak Kabalai ya. Uh, tapi kami siap salah Pak, siap salah Pak. Ini siap salah. Tadi nggak bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan-pertemuan berikut kita bisa lebih sesuai. Bapak Ibu sekalian, jadi mungkin ini sudah lewat 2 menit. Saya mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk ambil waktu sedikit. Mungkin kita sampai 12 lewat 5. Tapi ini tadi arahan strategisnya sudah disampaikan oleh Bapak Ibu pimpinan. Pekerjaan kita tadi sebenarnya sudah diidentifikasi ya. Pertama, mungkin first thing first, untuk program-program yang terkait dengan PKPN, kayaknya kita perlu tagging khusus ya di Matrix. Nanti tim teknis mohon itu untuk diwarnai program-program yang terkait dengan program-program PKPN diwarnai supaya kemudian nanti kita ketika diskusi dengan KL juga kita bisa menyampaikan ini menjalankan arahan Presiden. Terus kemudian yang tadi
nanti setelah ini kita diskusi kira-kira unit kerja eselon 2-nya itu sudah sesuai belum dengan tadi usul yang disampaikan oleh teman-teman di Kemenkoinfra. Di sini juga ada sekretaris deputi Pak dari tiap deputi di Kemenkoinfra Pak. Jadi kami undang juga dari tiap sekretariat deputi kedeputian di Kemenkoinfra karena memang untuk kedeputian kami memang isunya isu agraria dan tata ruang sama pengembangan wilayah dengan ATR BPN dan Kementrans. Nanti perhubungan dengan isu konektivitas, terus kemudian teman-teman Deputi 3 infrastruktur dasar, dan teman-teman Deputi 4 perumahan pemukiman Pak. Jadi nanti kami akan lapor ke Pak Sesmenko juga, mohon arahan untuk nanti tiap sekretariat Deputi juga mendampingi Pak pada saat kita duduk dengan KL teknis. Tidak hanya dengan KL teknis di bawah Kemenko Infra, tapi juga dengan KL teknis lainnya. Terus kemudian nanti setelah itu lokus prioritas. Lokus prioritas ini mungkin nanti kami mohon arahan eh, dari eh, Pak Direktur, Bapak Ibu sekalian, Kapus tadi sudah menyampaikan arahan strategis. Mungkin biar kita pilihannya tentu 45 KTPN itu lakukan tadi Pak Direktur menyampaikan 45 plus 3 ya, karena tadi ada yang 8 plus 3 di KETT ya. KTT 8 plus 3 Kaluku, terus kemudian Rempang dan Payahe ya kalau nggak salah ya, Payahe. Nah, eh, nanti mungkin teman-teman di teknis yang nanti akan menyampaikan selain 15 yang tadi 5 Pak dari 45 KTPN. Jadi dari 45 KTPN mana yang paling rendah tadi? Angka 15 tadi itu dari 45. Terus nanti kira-kira misalnya ada lokus prioritas yang lain, nanti disampaikan saja supaya kalaupun misalnya kita dapat lokusnya itu lebih dari 15, katakanlah misalnya 20, 20 ini yang nanti kita negosiasikan Pak dengan KL. Eh, plus 3 yang di Aceh Pak dan Sumbar dan Sumut. Kenapa? Karena saya khawatirnya gini kalau kita nggak dapat 45 atau berapapun itu yang bisa kita pegang karena sudah pasti akan dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi itu beberapa lokasi tersebut Pak. Termasuk katakanlah misalnya KSPAN di Papua Selatan dan KSPP. Jadi nanti mungkin seperti itu nanti daftarnya akan kita diskusikan setelah makan siang. Nanti mungkin nanti teman-teman teknis akan lapor ke Bapak Ibu Direktur dan Pak Sesditjen maupun Pak Kapus. Mungkin itu Pak, tapi kalau ada yang mau ditambahkan terakhir sebelum nanti diskusi teknis kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin sedikit aja menjelaskan. Jadi memang matrikran ini kan idealnya kita yang menyusun, kebutuhannya kita yang menyusun by design ya sebetulnya. Tapi memang tadi, memang kendala kesulitannya adalah bahwa memang kita sulit mengkoordinasikan sehingga kementerian lembaga sebetulnya sudah memprogramkan juga beberapa kegiatan. Hanya tinggal nanti kita melihat beberapa program yang sudah diusulkan ini kemungkinan masuk di dalam kawasan transmigrasi kan itu sebetulnya. Sehingga beberapa usulan itulah yang kita inventarisasi masuk di dalam kawasan. Tapi kebutuhannya harus tetap kita susun Pak. Butuhnya apa, kementerian mana yang akan kita petakan untuk bisa mendukung. Sehingga kita akan mendapat tadi bahwa IKU kita itu adalah dukungan kementerian lembaga yang secara definisi operasionalnya adalah jumlah kebutuhan ya yang kita butuhkan nanti ya. Jadi pembaginya adalah jumlah dukungan dari kementerian kegiatan dibagi dengan jumlah kebutuhan dikali 100% Pak. Itu yang nanti menjadi rujukan kita. Sehingga berapa sih dukungan kementerian lembaga yang akan memberikan kontribusi di kawasan dibandingkan dengan kebutuhan program yang kita butuhkan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Nah, yang jadi berikutnya mungkin kami berharap bahwa kebutuhan matrikran ini segera kita cermati, kita isi dalam waktu dekat. Kita juga meminta nanti kesepakatan Bapak Ibu direktur di Patran maupun di BPMT Pak karena kalau bisa dalam waktu dekat nggak bisa segera melaksanakan
rapat finalisasi ya dengan kementerian lembaga terkait dengan lampir pers ini ya, terkait dengan RAN KIPT, sehingga dalam waktu dekat ya kita bisa tidak berlama-lama untuk bisa melaksanakan finalisasi ini, Mas Dep, karena ini sudah mendesak juga. Tapi perlu kesepakatan deadline-nya kapan untuk dilakukan oleh masing UKI 2 terkait matrikulat dan RAN yang sudah disusun oleh Mas Dep. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapus. Ini biar konkret Pak, minggu depan. Jadi sharing itu